Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteladanan Luqman. Siapakah Luqman? Luqman adalah hamba Allah yang saleh. Ia tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh. Dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Karena kebijaksanaannya, ia kemudian diangkat menjadi qadhi hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman banyak bersyukur. Surah Luqman 31 ayat 12. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terbaik. Pelajaran yang dapat diambil dari surah Luqman. 1. Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dianugerahinya hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. 2. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman Islam. 3. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan luas. Nasihat Luqman kepada anaknya. 1. Jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Luqman 31 ayat 13 berikut. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar." 2. Jangan angkuh dan sombong. Surah Luqman 31 ayat 18 berikut. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut surah Luqman 31 ayat 18 di atas adalah memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, berjalan di muka bumi dengan angkuh, dan membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya bertemu teman mengucapkan salam sambil menyapa, "Apa kabar?" Jangan tak acuh terhadap orang lain. Angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling hebat. Kalau berjalan dengan melenggang-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong, lagi membanggakan diri. Artinya orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang
diajarkan Luqman Al-Hakim yang harus kita teladani. 3. Hendaklah berbuat kebajikan. Surah 31 ayat 17 berikut. Artinya, hai anakku, berdirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Luqman 31 ayat 17. Apa arti mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia, matahari apalagi patung tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Alim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.